kalau nggak mau pindah ya, kalau nggak mau pindah dari pantai situ ya, rumahnya harus ingat. Halo, Bulare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tris Warman dari Carita Anak Mandar. Nah, seperti namanya, Carita Anak Mandar ini adalah tempat kita ngobrol, tempat orang-orang Mandar. Pak, ngomong-ngomong udah pernah ke Sumbar nggak sih, Pak? Saya sudah 2 kali memberikan edukasi mitigasi kepada tsunami. Oh, gitu. Ke Mamuju pernah memberikan edukasi kepada stakeholder. Kapan, Pak? Ya, ke BPBD, dan SAR, TNI Polri, dan masyarakat. Kemudian yang kedua kalinya di Polri Mandar. Itu juga berapa? Kalau nggak salah tahun lalu ya. Oh, tahun lalu. Tahun lalu. Gitu. Berarti udah makan makanan khas. Oh iya, di sana, Pak? Apa yang diingat, Pak, soal Sumbar, Pak? Sana itu ada sambal teri ya. Oh, sambal teri gitu. Ya, ikan bakar juga. Ikan bakar ya. pasti ya. Ya. Bapak mesti coba namanya bope api ya kan, apa yang di kuah kuning gitu Oh kan. iya. Sop ikan juga kesukaan saya ya. Sop ikan. Ada juga namanya lupa, tapi yang pasti kayak seperti sop ikan. Seperti bope api itu namanya di Sulawesi Barat ya, Pak. Iya. Nah, ini Pak, kan Bapak kan sosialisasi juga bikin buku soal pencegahan mitigasi bencana. Nah, sebagai orang Sumbar yang merupakan daerah rawan gempa, kira-kira apa sih yang harus dilakukan menghadapi situasi seperti ini gitu? Sebenarnya gempa bumi itu kan tidak membunuh, Mas. Iya. Bangunannya yang membunuh dan melukai. Solusinya ya gampang. Jangan asal bangun rumah tembok. Gitu ya. Kalau mau berani rumah tembok ya yang strukturnya kuat sekalian. Kuat sekalian. Besi tulangannya bagus, semennya tidak diirit-irit, ya. Sehingga rumah itu kokoh itu loh. Iya, artinya. Nah, kalau itu belum bisa dicapai, lebih baik rumah kayu dan bambu. Yang didesain menarik. Kan banyak sekarang villa-villa yang dari kayu, dari bambu itu. Apalagi kan basicnya di sana kan rumah panggung. Kalau sudah seperti itu, jangan coba-coba bangun rumah batako asal bangun. Itu akan roboh, ya. Tanpa besi tulangan. Artinya memang orang yang paham konstruksi juga yang bisa mengukur. Kalau itu enggak, mending rumah kayu yang bagus saja. Karena memang solusi untuk hidup aman di daerah gempa itu hanya itu, tidak ada lainnya. Jadi itu. Kalau kita belum bisa memprediksi gempa, kita dengan mengenali daerah rawan itu kita bisa membuat rumah yang aman agar tetap selamat. Contoh rumah aman seperti apa, Pak? Pertama, bangunan tahan gempa. Bangunan gempa itu berdasarkan building code. Jadi rumah yang dibangun itu mengacu kepada sumber gempa yang ada di situ. Bisa magnitudo maksimum berapa? Misalnya 7,0. Ya dirancang lebih dari itu. Kalau rumah panggung gimana, Pak? Itu termasuk. Nah, kalau belum bisa merealisasikan bangunan tahan gempa sesuai dengan building code, maka bangunlah rumah aman gempa, terbuat dari kayu dan bambu. Itu lebih aman. Lebih aman ya, Pak ya. Yang tidak boleh itu membangun bangunan rumah yang asal bangun. Jadi batako naik. Kalau kasih besi hanya segede lidi, itu bahaya. Atau bahkan ada yang berani membangun rumah tanpa besi tulangan, itu sangat fatal. Lebih baik rumah kayu dan bambu yang dibangun. Kita itu sebenarnya harus adaptasi dengan lingkungan ya. Kalau lingkungan seperti itu ya kita harus menyesuaikan. Karena itu kan acaranya alam ya. Kita hanya numpang hidup. Ya kita harus ngerti tata cara, tata keramanya tinggal di daerah seperti itu. Sehingga masyarakat juga adaptasi itu penting sekali. Jangan coba-coba
membuat rumah tembok asal bangun, pasti roboh. Masyarakat sana perlu menata ruang pantai. Ruang pantai itu Mamuju, Majene, Mandar itu daerah rawan tsunami. Jangan punya rumah nempel-nempel pantai. Agak menjauhlah ke daratan, barang 300, 400, 500 meter lah, ya. Karena kalau kita tinggal di tepi pantai, di sana itu ada sumber gempa di dasar laut dan dekat dengan pantai. Sangat dekat ya, Pak? Dan singkat sekali, nggak sampai 5 menit tsunami udah sampai. Kalau terjadi gempa gede besar gitu, kekuatan besar gitu. Nah, iya, sehingga kalau memang tidak mau pindah harus paham yang namanya evakuasi mandiri. Itu kayak gimana, Pak? Menjadikan gempa kuat yang terjadi itu sebagai peringatan dini tsunami. Jadi kita nggak tahu gempa ini tsunami apa tidak. Tapi kalau tsunami itu dalam hitungan 4 menit, 5 menit sudah nyampe. 4 menit. Makanya setiap ada gempa kuat, itu lebih baik segera menjauh. Kalau nggak mau pindah kalau nggak mau pindah dari pantai situ ke rumahnya, harus ingat setiap ada gempa kuat harus segera menjauh dari pantai. Entah itu setengah kilo, entah itu sekilo. Berapa sih daerah aman yang paling jauh itu? Ya kalau ada yang bukit yang tinggi kemudian kalau nggak ada bukit menjauh, benar-benar menjauh. Tapi karena kita tidak tahu gempa yang terjadi itu berpotensi tsunami atau tidak. Nah, kira-kira apa nih saran terhadap pemerintah di sana nih, Pak, dalam hal supaya warganya bisa mengetahui maupun dalam hal tetap harus melakukan sosialisasi yang berkesinambungan. Jangan hanya orang-orang yang ada di kota saja, tetapi masyarakat pesisir, masyarakat desa itu harus diberi pemahaman bahwa daerah itu rawan. Sehingga bagaimana cara menghadapi gempa, cara menghadapi tsunami, cara selamat seperti apa, menata ruang pantai itu bagaimana yang aman, kemudian membangun rumah tahan gempa itu seperti apa, rumah aman gempa seperti apa itu. Karena sarana untuk selamat hanya itu saja, Mas. Apa itu, Pak? Bangunan tahan gempa, aman gempa yang dari bambu dan kayu, menata ruang pantai, jangan nempel-nempel pantai. Itu. Oke, terima kasih banyak. Ini Pak Daryono nih, kita curi waktunya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak Pak Daryono. Terima kasih semua teman-teman. Ikuti terus Carita Anak Mandar, like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mas ya? Iya, makasih banyak. Ya, Mas ya.